Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Putra. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Karawang. Saya berasal dari kelas 11 IPS 1 dan adanya saya di sini saya bertujuan untuk mengisi tugas dari pelajaran sosiologi work from home dari Ibu Aah. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan menjelaskan isi dari mind maps ini. Di sini terdapat bagaimana tata cara mengurangi penyebaran virus corona. Lalu ada upaya apa saja sih yang pemerintah lakuin untuk mengurangi penyebaran virus corona. Lalu ada dampak apa saja yang disebabkan oleh virus corona. Dan juga apa saja aktivitas yang bisa dilakukan selama berada di rumah. Saya di sini akan menjelaskan isi dari mind maps yang telah saya buat. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu virus corona. Ada beberapa teori yang saya temui di internet, yaitu yang pertama, sumber dari virus ini merupakan laboratorium di Cina yang mengalami kebocoran. Laboratorium ini yang disebut-sebut sebagai produsen salah satu zat kimia lalu mengalami kebocoran. Identitas dari laboratorium ini dirahasiakan entah kenapa. Lalu yang kedua, kelelawar yang mempunyai virus yang melompat-lompat ke binatang lain dan menyebarkan virusnya dengan kontak fisik. Lalu manusia menyebarkannya lagi dengan kontak fisik lainnya. Lalu yang ketiga, ada pasar di Wuhan yang menyediakan makanan ekstrim seperti sup tikus, sup kelelawar, sate ular, dan sebagainya. Makanan-makanan ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab dari adanya virus corona ini yang bisa menyebar sampai seluruh dunia. Oke, poin yang pertama adalah bagaimana cara mengurangi penyebaran virus corona. Yang pertama, tidak pergi keluar rumah. Ini yang sering dihimbau oleh pemerintah karena virus corona sangat-sangat mudah terdapat saat kerumunan terjadi, saat kegiatan-kegiatan seperti di terminal atau stasiun, yang pokoknya tempat-tempat yang sering terjadi keramaian, itu bisa mudah terdampak untuk virus corona. Karena virus corona sangat mudah sekali untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu mengurangi kontak fisik. Ini yang paling penting karena biasanya kalau kita ketemu orang, kita pasti melakukan salaman. Nah, untuk kali ini saat pandemi seperti ini sebaiknya kita menguranginya karena di bagian telapak tangan ini sangat banyak virus yang terjangkit. Banyak sekali virus atau bakteri yang terdapat di dalam telapak tangan ini. Maka sebaiknya kita mengurangi kontak fisik. Lalu ada hindari menyentuh area wajah. Nah, seperti yang tadi, telapak tangan ini sangat mudah. Nah, sekarang kita menuju ke poin selanjutnya, yaitu apa saja upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona. Yang pertama ada penyemprotan disinfektan. Yang biasa kita lihat di sosial media, ada video polisi yang sedang menyemprotkan cairan disinfektan di jalan raya dengan mobil truknya. Kegiatan ini dilakukan untuk mensterilkan tempat umum dan juga mengusir para warga yang masih nakal keluar rumah agar tetap diam di dalam rumah. Lalu ada penghimbauan untuk tetap berada di dalam rumah. Berada di dalam rumah bisa sangat berpengaruh dalam penyebaran virus corona, sebab hal ini bisa mengurangi virus corona karena virus corona ini sangat mudah menyebar di dalam kerumunan. Maka lebih baik warga-warga itu tetap berada di dalam rumah. Lalu yang ketiga ada pemaksimalan tenaga medis yang bekerja. Dan juga memberi fasilitas yang sangat bagus untuk para tenaga medis. Yang seperti saya lihat di internet, tenaga medis di Indonesia diberikan berbagai fasilitas yang sangat bagus,
seperti tempat tinggal di hotel. Nah, di poin yang keempat ini yaitu apa sih dampak dari penyebaran virus corona. Yang pertama itu ada lockdown atau karantina massal. Karantina massal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan juga di bidang sosial di Indonesia. Di bidang ekonomi, kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi menurun. Produktivitasnya menjadi menurun. Banyak pekerja yang di PHK karena himbauan pemerintah yang mewajibkan dan menganjurkan para masyarakat tetap berada di rumah. Dan juga di bidang sosial, para warga dan para warga masyarakat menjadi kekurangan aktivitas sosialisasinya. Juga ada panic buying. Panic buying itu membeli bahan pangan di supermarket atau tempat-tempat swalayan, membeli bahan pangan secara berlebih. Jadi menyebabkan bahan pangan itu mengalami kelangkaan dan juga mengalami kenaikan harga sebab meningginya permintaan dan juga berkurangnya bahan pangan tersebut. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin pembahasan yang kurang menarik. Mohon dimaafkan. Manusia tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.